semuanya, perkenalkan nama saya Ratika Sara. Saya dari program studi PGSD STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang alat pencernaan pada manusia. Untuk kelas 5 SD, tema 3. Alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ, yakni ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih pengertian dari alat pencernaan? Alat pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, di mana makanan tersebut akan diproses secara mekanik atau kimiawi. Apa sih proses secara mekanik dan kimiawi? Proses secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Sedangkan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Nah, di sini ada contoh gambar dari bagian-bagian alat pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, di sini kita akan memahami lebih lanjut tentang organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, di sini ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mendorong makanan agar mencapai organ selanjutnya, yakni kerongkongan. Selain itu, mulut juga berfungsi untuk memotong-motong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Ini merupakan contoh gambar dari bagian-bagian pada mulut. Di sini ada gigi, langit-langit lunak, uvula, lidah, dan bibir. Nah, dari gambar ini ada 3 bagian yang sangat penting pada proses pencernaan pada manusia, yakni ada gigi, lidah, dan air ludah. Gigi terdiri dari 3 jenis. Ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, lalu ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan, dan ada gigi geraham yang berfungsi untuk menggilas makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan merasakan makanan. Selanjutnya ada air ludah yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pitalin atau amilase yang berguna untuk mengubah tepung menjadi zat gula. Selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki fungsi untuk membantu mendorong makanan menuju lambung dan mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi agar mudah dicerna oleh lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung merupakan tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi. Selain itu, pada lambung juga menghasilkan enzim-enzim tertentu seperti enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, lalu ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan yang terakhir ada asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya ada usus halus. Kita bisa lihat di gambar bahwa usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus adalah sebagai menyerap sari makanan, dan panjangnya kurang lebih 7,5 meter. Bagian-bagian usus halus. Tadi yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi yang tubuh Anda butuhkan. Lalu selanjutnya ada jejunum atau usus kosong
yaitu sebagai tempat pencernaan secara kimiawi karena dinding ususnya menghasilkan enzim. Selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, lalu makanan yang diserap diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Selanjutnya ada usus besar. Kita bisa lihat di gambar bahwa bagian paling atas itu merupakan kolon mendatar, lalu bagian kanan itu kolon turun, dan di bagian kiri itu dinamakan dengan kolon naik. Fungsi dari usus besar adalah untuk menyerap air saat proses pencernaan berlangsung. Selain itu, fungsi usus besar adalah untuk membantu mendorong sisa-sisa makanan menuju ke bagian anus. Di usus besar, sisa pencernaan mengalami dua perlakuan, yaitu diatur kadar airnya atau diserap airnya dan dibusukkan agar mudah dikeluarkan. Selain itu, pada usus besar juga terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan sisa pencernaan. Dan usus besar juga menghasilkan vitamin K. Selanjutnya, anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Jadi, alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari 6 organ yang memiliki fungsi masing-masing yang sangat berguna. Lalu selanjutnya, pada alat pencernaan manusia juga terdapat gangguan alat pencernaan. Nah, gangguan alat pencernaan ini dapat terjadi karena makan yang berlebihan, pola makan yang tidak teratur, makanan yang tidak hancur sempurna, dan kurang menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Penyakit yang menyerang antara lain mah, diare, tifus, radang, dan lain-lain. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan yang berguna untuk menjaga kebersihan alat pencernaan. Kita harus membiasakan hidup sehat dengan makan teratur, menjaga kebersihan makanan, dan makan makanan yang bergizi. Perlu kita ketahui bahwa zat gizi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Makanan yang bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah memadai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 soal evaluasi yang berguna sebagai proses pemahaman lebih lanjut tentang materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tentang alat pencernaan manusia dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.